Buat teman-teman yang lagi belajar ekspor, kalian perlu tahu nih yang namanya Incoterms. Incoterms ini akan sangat membantu buat teman-teman ketika nego dengan buyer dan juga biar kalian tidak gampang ditipu dengan biaya-biaya tambahan yang tidak kalian sadari. Jadi kalian bisa lebih nyambung tuh kalau ada yang bilang CIF, IXW, FOB, dan sebagainya. Incoterms ini adalah singkatan dari International Commercial Terms atau kalau diterjemahkan artinya adalah ketentuan komersial internasional. Ini adalah aturan internasional yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional untuk mengatur perdagangan global. Incoterms ini digunakan untuk menentukan apa sih batasan-batasan dalam kontrak antara penjual dan pembeli, terutama yang bersifat lintas negara. Incoterms ini juga akan sangat membantu untuk menyamakan persepsi antara eksportir dan importir, khususnya terkait dengan penyerahan barang dan penentuan harga supaya tidak salah paham. Ini penting banget karena nilai total ekspor impor itu kan biasanya gede banget. Contohnya aja, kalau dalam kontrak disebutkan Incoterms-nya adalah IXW atau Ex-Works, ini berarti harga barang yang ditawarkan adalah harga di pabrik atau gudang eksportir, sehingga importirlah yang berkewajiban menanggung segala biaya pengiriman dan biaya lainnya, meliputi dari pabrik atau gudang eksportir sampai tiba ke lokasi importir. Atau contoh lainnya, kalau kontraknya menyebutkan Incoterms-nya adalah FOB atau Free On Board, berarti eksportir harus mengantar barang sampai dimuat di kapal dan mengurus perizinan ekspor. Dari situ, importirlah yang bertanggung jawab untuk menanggung biaya dan risiko setelah barang dimuat di kapal dan juga mengurus perizinan impor. Beda banget kan? Makanya, beda Incoterms biasanya beda juga harga jualnya. Biar lebih jelas lagi, berikut adalah semua Incoterms yang saat ini berlaku. Nah, si Incoterms ini biasanya diupdate setiap 10 tahun sekali. Makanya, pada saat video ini dibuat, versi yang paling baru adalah Incoterms 2020. Di tabel ini, warna hijau berarti tanggung jawab eksportir alias seller, dan warna biru itu berarti tanggung jawab importir alias buyer. Kalau teman-teman lihat di atas tabelnya, ini menggambarkan alur pengiriman barang secara umum. Dari gudang seller, barangnya pakai truk sampai ke pelabuhan atau ke airport, terus setelah perjalanan sampai ke pelabuhan atau airport negara tujuan. Setelah lewat custom, maka harus naik truk sampai ke lokasi buyer. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Incoterms yang pertama adalah IXW atau Ex-Works. Di sini, kewajiban eksportir adalah mempersiapkan barang ekspor di pabrik atau gudang, sedangkan kewajiban importir adalah mengambil barang di pabrik, gudang eksportir, menanggung semua biaya dan risiko pengiriman, serta mengurus perizinan ekspor dan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawabnya adalah saat barang diambil di pabrik atau gudang eksportir. Incoterms yang kedua adalah FCA atau Free Carrier. Di sini, kewajiban eksportir adalah mengantar barang kepada pengangkut atau carrier yang ditunjuk oleh importir dan mengurus perizinan ekspor. Sementara, kewajiban importir adalah menanggung biaya dan risiko setelah barang diterima pengangkut atau carrier serta mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawabnya adalah saat barang diserahkan ke pengangkut atau carrier yang ditunjuk oleh importir. Incoterms yang ketiga adalah FAS atau Free Alongside Ship. Di metode ini, kewajiban eksportir adalah mengantar barang sampai ke samping kapal dan mengurus perizinan ekspor. Sedangkan kewajiban importir adalah menanggung biaya dan risiko setelah barang sudah di samping kapal dan mengurus perizinan impor. Jadi, titik peralihan tanggung jawabnya adalah saat barang sudah diantar ke sisi kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Incoterms yang keempat adalah FOB atau Free On Board. Di metode ini, eksportir harus mengantar barang sampai dimuat di kapal dan mengurus perizinan ekspor. Tapi importirlah yang menanggung biaya dan risiko setelah barang dimuat di kapal serta mengurus perizinan impor. Serah terima tanggung jawabnya terhitung saat barang sudah dimuat di kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Incoterms berikutnya adalah CFR atau Cost and Freight. Di metode ini, eksportir harus mengantar barang sampai dimuat di kapal,
menanggung biaya sampai barang tiba di pelabuhan tujuan kecuali asuransi, dan juga mengurus perizinan ekspor. Sedangkan importir perlu menanggung biaya asuransi pengiriman, menanggung biaya dan risiko setelah barang di pelabuhan tujuan sampai ke lokasi importir, serta mengurus perizinan impor. Titik peralihan tanggung jawab terjadi saat barang sudah dimuat di kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Incoterms yang keenam adalah CIF yang merupakan singkatan dari Cost, Insurance, and Freight. Di metode ini, eksportirlah yang mengantar barang sampai dimuat di kapal, menanggung biaya dan asuransi sampai barang tiba di pelabuhan tujuan, dan mengurus perizinan ekspor. Sedangkan importir kewajibannya adalah menanggung biaya dan risiko setelah barang di pelabuhan tujuan sampai ke lokasi importir, dan juga mengurus perizinan impor. Titik peralihan tanggung jawabnya terjadi saat barang sudah dimuat di kapal yang berangkat ke pelabuhan tujuan importir. Oke, selanjutnya ada Incoterms yang namanya CPT atau Carriage Paid To. Di metode ini, eksportirlah yang bertanggung jawab hingga barang diserahkan ke carrier di negara tujuan dan juga mengurus perizinan ekspor. Sedangkan importir tugasnya adalah untuk menanggung biaya asuransi pengiriman, menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan ke carrier, sampai ke lokasi importir dan juga mengurus perizinan impor. Titik peralihan tanggung jawabnya adalah saat barang diserahkan ke pengangkut atau carrier yang ditunjuk importir di negara tujuan. Incoterms yang ke-8 adalah CIP atau Carriage and Insurance Paid To. Di metode ini, eksportir bertanggung jawab hingga barang diserahkan ke carrier di negara tujuan, menanggung biaya asuransi pengiriman secara komprehensif atau all risk, dan mengurus perizinan ekspor. Sementara, importir harus menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan ke carrier sampai ke lokasi importir serta mengurus perizinan impor. Titik peralihan tanggung jawabnya adalah saat barang diserahkan ke pengangkut atau carrier yang ditunjuk importir di negara tujuan. Incoterms yang ke-9 adalah DPU atau Delivery at Place Unloaded. Dulu di Incoterms 2010, metode ini disebut DAT atau Delivery at Place. Tapi sejak Incoterms 2020, nama dan definisinya diganti karena titik peralihan tanggung jawabnya saat barang tiba dan diserahkan ke tempat unloading bisa terminal atau bisa juga lokasi lainnya. Di metode DPU ini, eksportir bertanggung jawab hingga barang tiba di terminal yang ditentukan importir, menanggung biaya asuransi pengiriman, dan mengurus perizinan ekspor. Sementara importir, tanggung jawabnya adalah menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan di terminal sampai ke lokasi importir dan juga mengurus perizinan impor. Incoterms yang ke-10 adalah DAP atau Delivery at Place. Eksportir bertanggung jawab hingga barang tiba di lokasi yang ditentukan importir, menanggung biaya asuransi pengiriman, dan mengurus perizinan ekspor. Sedangkan importir, tugasnya menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan di lokasi yang ditentukan importir dan juga mengurus perizinan impor. Titik peralihan tanggung jawabnya adalah saat barang tiba dan diserahkan di lokasi yang ditentukan importir. Incoterms yang terakhir adalah DDP atau Delivery Duty Paid. Di metode ini, eksportir bertanggung jawab hingga barang tiba di lokasi yang ditentukan importir, menanggung biaya asuransi pengiriman, dan mengurus perizinan ekspor dan impor. Sedangkan importir tugasnya adalah menanggung biaya dan risiko setelah barang diserahkan di lokasi yang ditentukan importir. Titik peralihan tanggung jawabnya adalah saat barang tiba dan diserahkan di lokasi yang ditentukan importir. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Mbak, ini Incoterms-nya banyak banget ya, yang paling bagus yang mana ya? Biasanya, Incoterms yang sering dipakai adalah EXW, FOB, CFR, CIF, dan juga DDP. Kalau kalian punya buyer yang belum pernah atau jarang impor dari Indonesia, biasanya mereka akan memilih pakai CFR atau CIF karena tidak familiar dengan biaya pengiriman dan pengurusan perizinan ekspor dari Indonesia ke negaranya. Sedangkan kalau di pameran, biar harga pembukaannya terlihat murah, biasanya eksportir akan pasang harga kalau Incoterms-nya EXW dan juga FOB. CFR dan CIF sebaiknya tetap ditawarkan, tapi kan harganya akan lebih tinggi. Jadi baiknya memang kalau pameran itu kalian menawarkan harga dan Incoterms yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk importir skala kecil,
Terkadang mereka malah memilih DDP karena tidak mau pusing dengan pengiriman maupun perizinan ekspor-impor. Kalau kalian mau tahu gimana caranya mencari buyer atau berbagai tips ekspor-impor lainnya, silakan mampir ke channel saya karena ada banyak banget video untuk belajar ekspor-impor gratis. Sekian dulu episode kali ini dan bye-bye!